Lalu selanjutnya adalah bersuci terlebih dahulu sebelum sholat. Seperti yang kita tahu, syarat sebelum melakukan sholat adalah berwudu terlebih dahulu. Lalu, bagaimana bila dalam keadaan tertentu kita tidak mendapati air bersih untuk berwudu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan. Tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian bersuci atau mandi janabah. Dan jika kalian sakit dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka tayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kalian bersyukur. Dari ayat ini dapat kita simpulkan, kita haruslah suci, tidak hanya bersih. Sebab jika hanya bersih, maka orang yang berhadas kecil atau besar cukup membersihkan sisa-sisa kotorannya saja. Namun dalam Islam memiliki aturan tersendiri, agar seseorang tidak hanya berada dalam kondisi bersih, tetapi juga harus suci. Dan apabila kita mendapati kondisi tidak adanya air untuk bersuci, ketika hendak sholat, maka Allah memberikan opsi tayamum, yaitu berwudu dengan debu atau tanah. Al-Baihaqi merangkum penjelasan Asy-Syafi'i dalam tafsir Ahkamul Quran bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang macam-macam toharoh atau bersuci, yaitu wudu, mandi, tayamum, serta menghilangkan najis. Masing-masing dari cara bersuci tersebut telah ditetapkan aturan dan ketentuannya sesuai dengan porsinya sendiri. Kegiatan bersuci seperti wudu, mandi, tayamum dilakukan untuk bersuci dari hadas, sedangkan menghilangkan najis tertuju pada pakaian dan tempat. Dengan demikian, seorang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah yang mewajibkan adanya toharoh terlebih dahulu. Kemudian bagaimana wanita yang sedang berhalangan atau haid, apakah boleh melakukan ibadah? Maksudnya ibadah di sini yaitu yang bersifat ritual ya, seperti puasa, sholat, haji, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathur fa idza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah adzo. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Sebagaimana mufasir memaknai kata adzo dengan qadr,
yang artinya kotoran. Jika di cross check di lisan Al-Arab Ibn Manzur, qadzir berarti kebalikan dari bersih, yakni kotor. Di kampus Al-Munawir juga sama. Qadzir diterjemahkan dengan kata kotoran. Terjemahan ini tampaknya yang dipilih oleh Kemenak dalam karya terjemahan Al-Qur'annya, bahkan di edisi terbarunya. Edisi penyempurnaan 2019 masih tetap dan tidak berubah, yaitu kotoran. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa wanita yang sedang berhalangan tidak boleh diperkenankan melakukan ibadah yang bersifat ritual, karena dalam keadaan kotor. Di surat An-Nisa ayat 43 juga terdapat dalil tentang pentingnya bersuci atau bertaharah. Karena orang yang sedang dalam keadaan tidak suci, benar-benar dilarang keras untuk melakukan ibadah, bahkan masuk ke tempat ibadah pun tidak diperkenankan. Berikut bunyi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, sehingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan mufasir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Saya akan menjelaskan makna ayat di atas dengan tafsir Jalalain untuk teman-teman semua. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat. Artinya, janganlah sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, yang artinya kalian tidak boleh sholat bila sedang keadaan mabuk, sebab minum-minuman keras. Asbabun nuzulnya ialah orang-orang sholat berjamaah dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, artinya sadar dan sehat kembali. Jadi ketika kalian mabuk sampai dengan kalian nanti sadar atau sober, artinya itu kalian baru boleh sholat lagi. Dan tidak pula dalam keadaan junub disebabkan bersetubuh atau keluar mani. Ia mansub disebabkan menjadi hal dan dipakai baik buat tunggal maupun jamak, kecuali sekedar melewati jalan. Artinya, selagi mufasir atau dalam perjalanan, hingga kamu mandi dulu, barulah kamu boleh melakukan sholat itu. Dikecualikannya mufasir boleh melakukan sholat itu ialah karena baginya ada hukum lain yang akan dibicarakan nanti. Dan ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud ialah larangan terhadap mendekati tempat-tempat sholat atau masjid, kecuali sekedar melewatinya saja tanpa mendiaminya. Dan jika kamu sakit, yakni mengidap penyakit yang bertambah parah jika kena air atau dalam perjalanan, artinya dalam bepergian sedangkan kamu dalam keadaan junub atau berhadas besar, atau seseorang di antaramu datang dari tempat buang air, yakni tempat yang disediakan untuk buang air, artinya yang ia berhadas, atau kamu telah menyentuh perempuan. Menurut surah 1 qiraat lamastum itu tanpa alif, dan keduanya yakni baik pakai alif atau tidak. Artinya ialah menyentuh, yakni meraba dengan tangan. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Umar, juga merupakan pendapat Syafi'i, dan dikaitkan dengan meraba dengan kulit lainnya. Sedangkan dari Ibnu Abbas diberitakan bahwa maksudnya ialah jima atau bersetubuh. Kemudian kamu tidak mendapat air untuk bersuci buat sholat, yakni yang setelah berusaha menyelidiki dan mencari. Jadi setelah melakukan misalnya bersetubuh gitu, kita nggak mendapati air, kita udah nyari-nyari dan nggak ada air. Nah,
Dan itu tentu mengenai selain orang yang dalam keadaan sakit, maka bertayamumlah. Artinya, ambillah setelah masuknya waktu sholat tanah yang baik, maksudnya itu yang suci yang baik. Lalu pukullah dengan telapak tangan 2 kali pukulan, maka sapulah muka dan tanganmu. Berikut 2 sikumu. Mengenai masaha atau menyapu, maka kata-kata itu transitif dengan sendirinya atau dengan memakai huruf. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Mungkin itu dulu presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.